1 minggu sekali. Kalau bisa misalnya menggunakan madu dan putih telur misalnya. Kemudian bisa juga dengan green tea, teh hijau dengan madu bisa. Kemudian lemon dengan madu bisa. Nah, itu untuk mengurangi ada yang mengurangi jerawat, ada yang mengurangi penuaan dini. Nah, kemudian menggunakan pelembab, jangan lupa juga pelembab kulit harus disesuaikan dengan jenis kulit. Jangan sampai menggunakan produk yang berlawanan atau tidak sama dengan jenis kulit. Selanjutnya yaitu melakukan scrub atau biasa disebut peeling. Tetapi jangan sering-sering, peeling itu dilakukan sebulan hanya boleh 2 kali. Karena mengikis sel-sel kulit mati, sedangkan sel kulit kita akan berkembang dan membentuk sel baru lagi 23 sampai 27 hari sekali. Jadi jangan sering-sering selalu facial dan melakukan scrub atau peeling. Dan yang terakhir seperti yang saya sampaikan tadi harus wajib menggunakan tabir surya, itu sekarang wajib. Nah, mungkin itu sedikit untuk mengurangi kulit kusam atau tips-tips menggunakan. Sekarang juga lumayan ya pakai masker ya. Jadi mungkin wajah kita sedikit terlindungi dari kotoran, tapi tetap setelah masuk rumah cuci tangan, wajah kita juga harus dibersihkan. Jadi itu untuk mengurangi kulit kita untuk kusam. Nah, mungkin itu sedikit banyak yang bisa saya sampaikan tentang kulit itu. Nah, untuk berikutnya, untuk kulit yang kusam ini bisa dilakukan malam hari mungkin menggunakan masker wajah. Nah, seminggu sekali, boleh kalau masker wajah beda sama scrub atau peeling tadi. Kalau masker bisa dilakukan 1 minggu sekali, mungkin pada saat Sabtu malam atau Minggu malam, nah itu bisa menggunakan masker wajah. Kemudian jangan lupa bagian bawah mata. Bawah mata kita ini rentan terhadap terjadi kerutan. Nah, apalagi usia semakin bertambah, kolagen kita semakin berkurang. Kalau kolagen kita semakin berkurang, berarti otot-otot semakin kendur. Kenapa? Karena tertarik oleh gravitasi bumi kita. Jadi makanya kadang kalau sudah di atas 50 timbul otot pipi kita itu sedikit turun. Nah, itu enggak cantik. Itu tadi saya mencoba sama Pak Yudi juga bagian ini. Saya mencoba ingin membuktikan bahwa merah juga bisa menjadikan posisi wajah kita menjadi tirus. Nah, ternyata juga berhasil, tapi dengan pijatan. Saya akan mencoba dengan alat kecantikan, pakai alat lifting. Saya coba Pak Yudi mungkin. Siapa tahu bisa tirus. Tanpa di kantor ada itu. Iya, tanpa harus menggunakan benang. Benang yang itu, yang sekarang lagi musim itu. Kemudian tanpa harus operasi. Nah, mungkin lama memang kita melakukan treatment, semuanya sebenarnya tidak bisa instan atau sekejap begitu, tidak bisa. Harus melalui proses bertahap. Nah, itu untuk permanennya itu memang harus step by step. Semua tidak ada yang bisa instan atau sekejap bisa. Nah, untuk merah tadi memang sekejap bisa, tetapi alangkah baiknya apabila kita selalu rutin menggunakan merah sehingga permanen kulit atau bentuk wajah kita terbentuk dengan bagus. Nah, itu mungkin bisa Pak Yudi. Saya akan coba minggu depan untuk alat dan menggunakan merah ya Pak ya. Ya, siap.
Kemarin-kemarin saya lihat Zoom-nya Bu Dokter juga tanpa alat. Tanpa. Iya, tanpa alat ya. Saya akan mencoba bagaimana aplikasi merah, kemudian kita menggunakan alat, dan kemudian efek sampingnya seperti apa, dan apa yang dirasakan pasien pada saat aplikasi merah, kemudian menggunakan alat listrik, dengan menggunakan elektrolit yang lainnya, dalam rangka saya ingin mencoba meniruskan bentuk wajah. Pasti yang akan saya jadikan model nanti yang 50 ke atas ya Pak Yudi ya, supaya tahu, supaya kekendoran kita ini ngerti. Nah ini di foto before-nya kendor, di sini pasti ada banyak lemak. Kemudian pada saat setelah treatment atau terapi, itu akan menirus dengan sendirinya dengan dibantu alat listrik. Kita coba nanti minggu depan, insya Allah. Ya. Nah, oke, mungkin dari saya mungkin sedikit itu jadi penyebab kusam dan tips-tips yang bisa dilakukan. Tidak harus mahal kok. Untuk menjadi untuk perawatan tidak harus mahal. Yang penting cocok sama jenis kulit wajah kita. Nah itu yang penting. Mungkin saya lanjutkan dengan tanya jawab. Mungkin ada yang tanya jawab ya Pak Yud ya. Iya, saya dulu tanya saya. Ya, tanya. Sebentar, yang menanya. Mau nanya Pak. Ya, oke. Ini Mbak siapa ini? Aku nggak kelihatan nih. Halo, yang mau nanya tadi siapa? Angkat tangan. Halo, yang mau nanya siapa? Di open mic-nya. Saya Pak. Vika. Farah. Ini Mbak Farah dari mana? Saya dari Surabaya. Mau tanya sama Bu Dani. Untuk penggunaan alat seperti yang Ibu Dani tadi bilang, itu pengaplikasiannya bersamaan ya Bu? Maksudnya tuh kan Ibu tahu merah itu di spray gitu ya? Habis itu baru di roller atau di roller dulu baru di spray. Oke. Gitu Bu. Untuk terima kasih Mbak Farah, Mama Farah. Pertanyaan pertama. Ini Pak Yudi, maaf saya tanya langsung dijawab apa masih mengumpulkan pertanyaan Pak Yudi? Coba sih ditanya, ada lagi nggak yang nanya? Oh, nggak ada, langsung aja kalau gitu Bu Dani. Oke, iya. Untuk yang akan saya lakukan, memang akan step by step. Yang pertama mungkin saya akan melakukan 3 tahapan. Yang pertama yaitu melakukan pembersihan wajah. Kemudian pada saat sebelum pijat wajah, saya akan melakukan spray aplikasi terhadap wajah. Kemudian saya massage, melakukan pijat pada wajah, totok wajah. Nah, kemudian setelah itu baru saya menggunakan alat. Tetapi aplikasinya spray dulu lagi. Karena saya rasakan tadi ternyata merah ini sedikit oily, ada minyaknya. Sehingga untuk jalannya alat ini bisa menggunakan merah. Jadi nggak usah menggunakan krim yang untuk melicinkan jalannya alat. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya melakukan treatment terapi dulu massage, kemudian saya spraykan. Nah setelah dispraykan, baru kemudian saya menggunakan totok wajah. Itu yang kedua. Kemudian terakhir alatnya yaitu menggunakan spray aja, spray tapi bukan merah, tetapi untuk membantu penetrasi atau membantu penyerapan merah terhadap kulit. Nah itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya merah akan saya aplikasikan terakhir
setelah melakukan massage, pijat wajah, kemudian saya melakukan alat listrik, dan terakhir merah saya aplikasikan. Nah, nanti itu hasilnya seperti apa, saya mohon Pak Yudi didokumentasikan. Karena saya mengikuti Zoom-nya merah kan kebetulan memang nggak ada yang pakai alat gitu loh Pak. Jadi saya penasaran bisa nggak pakai alat, kemudian maksimal nggak hasilnya gitu. Tanpa alat aja udah bagus kan, saya mengalami sendiri. Nah, apalagi mungkin bisa menggunakan alat. Mudah-mudahan bisa digunakan lebih maksimal, lebih bagus hasilnya apabila menggunakan alat. Begitu Mama Farah, mungkin ada. Ini yang lain. Makasih Bu Dani, menarik sekali Bu. Iya. Saya juga terima kasih atensinya Pak Farah ya. Ini ada lagi pertanyaan. Ya, terima kasih Mama Farah. Ini ada pertanyaan Bu Dani dari Mas Oni. Apakah bisa dipakai untuk kantung mata? Nah ya, kantung mata. Oke. Saya menurut yang saya rasakan pada saat aplikasi merah, sepertinya kalau untuk mata jangan dulu. Karena ada yang merah tadi bilang ada terecep-terecepnya itu tadi. Nah, kalau bisa untuk ini sepertinya bukan perawatan yang mengkhususkan di daerah mata. Jadi mengkhususkan di otot-otot wajah Pak Oni ya. Pak Oni apa Mas Oni ini? Nah, Mas ya, oke. Jadi lebih baik digunakan dengan mata tertutup dulu dan tidak digunakan untuk treatment di mata. Nanti kami konfirmasi, Pak Yudi dibantu konfirmasi ke pusat ya Pak ya, merah ini gimana? Karena memang saya rasakan terecep-terecepnya di daerah sekitar mata panda saya. Nah, itu kok saya takut gitu maksudnya kalau untuk digunakan di mata, area mata. Oke, siap. Ya. Tapi artinya tetap aman walaupun disemprotkan sambil merem begitu ya. Betul, kalau disemprotkan mungkin kan kita memejamkan mata atau Pak kalau pas waktu disemprotkan. Tapi kalau maksudnya Mas Oni ini mungkin diaplikasikan di area mata. Oh, gitu. Maksudnya nggak dispray. Nggak ngerti Mas Oni gimana? Nggak tahu juga. Mungkin sama-sama belum tahu. Nah, maksudnya Mas Oni ini mau yang aplikasi di sekitar mata. Nah, itu ada suaranya tuh. Oh iya. Iya, maksud saya gini, dokter, apa namanya? Dokter, sorry, maaf, bukan dokter. Oh ya, oke. Maksudnya gini, Bu Dani, apa namanya? Kantong mata itu kan biasanya yang mata kayak kurang tidur itu kan kayak ada melembung ya, apa namanya? Kayak kalau lihat wajahnya Pak SBY, mantan Presiden SBY itu kan melentung gitu kayak di sekitar mata itu. Itu apakah bisa diaplikasikan ke situ? Nah, itu yang saya, ya makanya Mas Oni, kalau memang seperti itu, berarti diaplikasikan Pak Yudi, dibantu ditanyakan ke pusat, apakah bisa enggak kalau untuk aplikasi di mata. Yang jelas, kalau menurut saya pribadi, karena saya sudah menggunakan merah, saya saat ini belum berani menyatakan bahwa itu bisa digunakan atau diaplikasikan di sekitar mata. Kalau untuk spray aja mungkin dengan mata tertutup tidak masalah, tapi fokusnya kepada otot-otot yang ada di wajah. Ya, otot wajah, bukan sekitar mata Mas Oni. Tapi coba nanti saya aplikasikan pada saat saya menggunakan model dengan apa tadi yang alat tadi. Nah, coba saya aplikasikan kepada model saya apa yang dirasakan dan apakah mampu mengurangi kantung matanya. Siap, berarti kita tunggu minggu depan. Oke. Oh, Bu Dani, ada pertanyaan lagi. Halo? Tuh, hilang. Bu Dani monitor. Iya. Halo. Udah kembali lagi. Nih ada pertanyaan lagi. Waduh, akhirnya. Sebentar, dari Mbak Vika Surabaya. Bu Dani, setelah tahu kedahsyatan merah, apakah Bu Dani akan menggunakan merah di bisnisnya?
Jika ya, berapa PO-nya Bu Dhani? Kemudian yang ketiga, apa ada tips jika dari teman-teman yang ada di sini kepingin memprospek klinik kecantikan? Itu Bu. Oke, prospek kecantikan. Tadi sudah saya bilang Bapak Yudi. Nah, kalau seperti ini Pak Yudi, kita aman masuk klinik kecantikan. Ya, jadi di klinik kecantikan para wanita, ibu-ibu, semua remaja biasanya keluar dari klinik kecantikan itu pasti kepinginnya itu yang wow, amazing gitu kan, kelihatan manglingi, betul. Nah, kelihatan seperti itu. Jadi untuk klinik bisa dispraykan terakhir sekali. Pada saat setelah treatment, kemudian waktu sudah menggunakan sunscreen, sudah menggunakan pelembab, itu merah bisa dispraykan Pak Yudi. Jadi waktu keluar, setelah dikeringkan sejenak, kemudian dia keluar dari room treatment-nya, setelah perawatan selesai, pasti manglingi. Nah itu makanya prospek sangat memungkinkan untuk di klinik kecantikan. Karena satu aman, hasilnya amazing. Iya. Kalau amannya dari sisi mana tadi Bu Dhani? Aman. Kita ngomongnya dari sisi yang mana? Apakah dari bahan aktifnya aman? Bahan aktifnya. Oh gitu ya. Bahan aktifnya aman. Ectoin itu aman, saya cek. Karena memang antiinflamasi, terutama yang itu antiinflamasi, yaitu anti peradangan. Jadi untuk mengantisipasi peradangan yang ada di kulit wajah kita. Nah, itu ectoin zat aktifnya bisa bekerja sampai seperti itu. Nah, itu. Oke. Berarti nanti Bu Dhani apakah menggunakan merah di bisnisnya? Loh ya. Ya betul. Semoga pandemi setelah cepat lewat ini. Karena semua klinik saya tutup ini, Pak. Tutup semuanya, 4-4-nya, 5 malah ditutup karena memang di Jakarta nggak bisa buka, nggak dapat izin. Jadi nanti setelah buka, untuk pertama kalinya merah akan saya aplikasikan kepada murid-murid saya dulu. Karena murid-murid juga bisa diprospek, karena murid-murid saya itu juga mandiri. Jadi setelah selesai sekolah di tempat saya, mereka itu mendirikan sebuah klinik, baik itu klinik kecantikan wajah maupun untuk perawatan tubuh. Jadi akan saya sampaikan ke murid saya bahwa ada produk merah ini yang aman, dia menggunakan itu untuk nanti di kliniknya pada saat dia sudah selesai sekolah. Kalau lihat gambarnya tadi ada gambar Eiffel juga, apakah berarti muridnya nyampe ke Eropa? Oh, maaf, iya. Mohon maaf sedikit, waduh, jadi Pak Yudi ini mancing-mancing aku malah cerita ya. Sebenarnya nggak usah ceritain, nggak apa-apa. Memang murid saya, alhamdulillah, Masya Allah, sudah diizinkan sama Allah, sudah sampai ke benua Eropa, Amerika, kemudian Australia, Cina. Memang sudah ada banyak murid saya yang saya luluskan, sekitar 1.000 siswa sejak 2002. Nah itu sudah tersebar. Memang fokus saya memang mereka saya carikan user yang ada di luar negeri, karena memang di Indonesia untuk lulusan saya itu memang sepertinya kok seneng ke luar negeri semua. Jadi kebanyakan mayoritas misalnya ada 10 murid, 5 itu sudah ke luar negeri gitu, Pak. Maksudnya praktek di sana kan berarti sertifikasinya juga bukan di Indonesia toh? Sertifikasinya iya, betul. Udah di mana-mana, iya. Ini ada pertanyaan lagi Bu Dhani. Sesudah pakai merah, apakah bisa memakai bedak seperti biasa? Ini pertanyaan bisa. Dari Mbak Dian Kediri ini. Ya, gimana? Oh iya. Bisa, tapi nunggu kering dulu. Kan waktu disemprotkan merah itu kan basah ya Pak ya. Jadi nunggu kering, kemudian bisa ditepuk-tepuk supaya otot-otot atau
peredaran darah lancar, setelah kering kita bisa menggunakan bedak. Jangan mamel ya apa mamel? Nyemek-nyemek. Menyemek, iya. Jadi harus kering benar. Karena apa? Kalau nyemek-nyemek, bedaknya jadi nggak rata. Ada yang di sini temblok, di mana temblok nggak rata cara nempelnya di kulit kita itu nggak rata akhirnya. Nah seperti itu. Kemudian ini ada pertanyaan dari Mbak Santi Malang. Merah ini aman diaplikasikan untuk umur berapa saja kira-kira? Ini Pak Yudi ya mestinya ya yang iya. sudah dipanggil ke Jakarta ya, bukan saya ya Pak. Saya juga belum tahu, yang pasti ini karena melihat kemarin sinyalnya di atas 17 ya, yang sudah punya problem dengan kulit wajah. Biasanya gitu. Tapi tepatnya saya belum tahu Mbak Santi. Arahannya begitu, sebaiknya ke arah yang sudah remaja atau dewasa aja. Bukan untuk anak-anak. Oh iya, iya sih 17 tahun ke atas lah ya kulit kita itu harus memang sudah mulai dirawat. Oke, baik. Terus ada satu lagi, Bu, ada dua ini sebentar. Dari Mbak Ani Mergosono. Kalau pakai merah sebaiknya sebelum atau sesudah make up? Pak Yudi yang jawab ya. Ada yang sudah didemokan katanya pada saat sebelum make up dibersihkan dulu, kemudian setelah make up di freeze. Ya, Pak Yudi coba ya. Pak Yudi yang punya pengalaman itu. Kalau Bu Ani, kalau yang dari Mas Agung Stylist itu, Sawu Jajar, ketika dia waktu ada di acaranya Babeh di Sawu Jajar, dia bilang bahwa merah ini kayak alat yang dia punya. Dia kan MUA, jadi kerjanya paes manten. Nah, pada saat praktek merias manten tadi, ada satu spray yang dia aplikasikan ketika semua sudah selesai. Kemudian sebelum mantennya itu tampil ke panggung, finishingnya pakai alat ini, pakai spray ini, gitu. Sehingga harapan si MUA, hasil karyanya dia ini dari pagi sampai sore tetap tidak berubah karena mungkin nggak tahu. Berubahnya mungkin karena kecapean mungkin kali ya, sehingga orangnya jadi nggak seperti pada pagi hari. Seperti itu Bu Ani. Itu dari Mas itu ya MUA. Kalau yang sebelum, saya pikir semuanya kemarin yang nyoba-nyoba semuanya sebelum dan hasilnya bagus. Nggak tahu. Kalau sehari-hari mungkin saran Bu Dani gimana? Iya. Kalau untuk sehari-hari. Ya, kalau untuk sehari-hari, saya menyarankan pada saat kulit kita sedang istirahat. Itu lebih bagus. Karena kulit kita memang perlu nutrisi. Pada saat istirahat, kulit kita siap menerima baik rangsangan maupun nutrisi-nutrisi, air, itu yang dibutuhkan kulit. Nah, misalnya setelah sholat, itu boleh disemprotkan sedikit misalnya, kemudian pada saat kita santai di sore hari, petang, nonton TV atau apa, atau bisa juga yang paling efektif penyerapannya yaitu sebelum tidur malam. Kita tidur malam mungkin 6 jam sampai 7 jam ya. Mungkin kalau memang bisa agak kelelahan bisa 8 jam, normalnya kita tidur 8 jam. Jadi saya menyarankan lebih optimal untuk penetrasi bahan aktif dan pengaktifan bahan aktif itu di saat mau menjelang tidur malam. Oke. Untuk saya. Ya, tanya. Ya, oke Mak Mer. Kan kalau di kandungannya di merah itu kan ada SPF-nya 30. SPF 30 yang mana kalau misalkan untuk pemakaian dari pagi sampai sore itu mungkin spraynya itu tadi habis sholat, berarti kan 3 kali sehari lah 4 jam katanya kalau SPF 30 itu bertahan 4 jam. Nah itu kalau misalkan malam hari mau tidur itu SPF-nya nggak apa-apa untuk pemakaian malam? Iya, nggak apa-apa Mbak.
Enggak apa-apa. Ini zat Oke, aktif. oke. Kita mengaktifkan ektoinnya, Mbak. Kerjanya ektoin itu lebih efektif di malam hari pada saat kita istirahat. Oke, Itu oke. menurut saya ya, yang saya dengarkan Bu Dokter siapa itu Mbak, waktu di Lampung apa di mana itu Oh, ya? Bu Dokter Betty. Bu Dokter Betty, gitu Mbak. Nah itu kok ternyata ada sedikit informasi, apalagi kalau tidur malam kita istirahatkan, kemudian kita menggunakan itu gitu. Sepertinya seperti itu sih yang saya dengar kemarin. Oke, oke. Ada pertanyaan. Baik, terima kasih. Iya, Ada pertanyaan lagi. Menurut sudut pandang klinik kecantikan, harga merah itu apakah worth it? Sangat worth it. Kalau itu? menurut saya murah banget. Loh, apakah ada produk sejenis yang mahal? Oh, banyak yang lebih mahal daripada merah. Banyak merah ini tergolong yang sangat murah. Dan untuk daya beli masyarakat sekarang mampulah kalau untuk satu merah kita beli, iya mampu. Maksudnya itu persiapan Lebaran mampu ya? Oh mampu, harus mampu nek. Oh, cewek-cewek ibu-ibu ini persiapan Lebaran harus dibeli harus merah. Mampu, harus di merah semua. Harus di merah semua ini. Iya, klinik kecantikan itu minimal. Kalau merah 200.000, itu satu serum aja ada yang minimal 500.000 untuk satu serum. Itu bisa, iya loh. Jadi merah ini murah banget menurut saya murah banget. Oke. Terima kasih Bu Dani. Ada lagi nih. Berjerawat disemprot merah, baik nggak Bu Dani? Dari Bu Yunita Banyuwangi. Iya. Untuk saat ini saya belum membuktikan. Ibu yang di Banyuwangi, Bu Yunita ya namanya. Iya, Bu Yunita. Bu Yunita. Nah, kemarin saya sempat tanya, apa bisa ke Bu Dokter Betty ya, hiperpigmentasi after inflamasi itu maksudnya hiperpigmentasi yang terjadi setelah jerawat. Nah, itu Bu Dokter Betty bilang bisa menghilangkan sisa-sisa jerawat. Tapi kalau pada saat jerawatnya itu sedang aktif atau sedang membuka, nah itu saya yang belum sempat tanya waktu itu ke Dokter Betty. Tapi kalau untuk menghilangkan bekasnya jerawat, itu akan berangsur mengurangi ya, tidak hilang total, tapi paling tidak menyamarkan, kata Dr. Betty seperti itu. Dan tadi sudah nyoba ya, kira-kira kalau flek kelihatan pudar. Iya, kalau flek, tapi flek saya kan bukan karena jerawat, karena hormon. Ya, jadi kan tidak ada bekas luka di fleknya. Oke. Terima kasih. Ada lagi nih, saat memakai merah, apakah perlu rangkaian skincare lain dari Mbak Eka Novitasari? Mbak Eka, ya saya membaca tadi. Jadi gini, kalau untuk rangkaian skincare yang lain, bisa kita bedakan. Untuk skincare sendiri itu adalah untuk rutinitas Anda membersihkan wajah sehari-hari. Kalau yang merah ini dilakukan finishingnya saja, untuk finishing setelah Anda menggunakan rangkaian skincare yang sebelumnya atau yang memang sudah rutin Anda lakukan. Bisa, enggak apa-apa. Merah ini finishingnya finishing touch namanya. Jadi sentuhan terakhir gitu ya, enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi pasti dikasih jeda ya. Jadi setelah rangkaian skincare yang dikasih jeda mungkin 10 menit atau 15 menit atau 30 menit baru menggunakan merah. Jangan dicampur aduk karena gini, setiap ingredients atau kandungan skincare itu masing-masing berbeda. Nah, kita tidak tahu senyawanya skincare yang satu dengan merah ini bisa menyatu enggak. Nah, molekul-molekulnya itu bisa saling menguatkan, mengaitkan, atau malah mereka bertentangan. Nah, itu kan kita tidak tahu. Makanya perlu jeda waktu untuk
memberi kesempatan skincare itu bekerja, zat aktifnya, kemudian kita beri yang merah. Seperti itu. Oke. Siap. Oke. Teman-teman sudah selesai ya pertanyaannya. Soalnya waktunya jalan terus. Mau nambahin dikit. Ya. Untuk teman-teman tadi kan Mas Oni nanyakan ya untuk apa ini, untuk kantong mata. Sedangkan merah sendiri ini cara memakainya kan dikocok supaya dia di dalam itu jadi foam dan disemprotkannya itu lembut. Terus jaraknya kan 20 cm. Ya 20 cm, nanti begitu semprot itu kan kena semua. Jadi kalau untuk, maksudnya Om Oni aku nggak tahu ya, ini untuk yang di kelopak mata itu disemprotkan dekat, dioleskan atau gimana? Om Oni bisa menjelaskan? Supaya teman-teman ingat gitu, kalau pakai kan jangan deket, soalnya itu kan ada peraturannya, dikocok supaya lembut, terus 20 cm. Tes. Ya. Halo? Ya, halo, masuk. Iya Pak, yang saya maksud tadi untuk pemakaian sesuai standarnya merah, Mak. Jadi kan ini jadi masuk dari pertanyaan tadi, dengan pemakaian standar merah itu dengan dikocok dan disemprotkan 20 cm dari permukaan wajah, itu apakah bisa juga untuk diaplikasikan di kantong mata? Jadi pemakaian sesuai dengan petunjuknya merah. Jadi efeknya untuk kantong mata bisa enggak gitu ya? Betul, kan kalau kantong mata itu kalau sudah parah kan seperti Pak SBY itu kan bendulnya kan kelihatan banget. Gitu kan. Apalagi untuk orang-orang yang bekerjanya malam seperti saya ini kan sering banget seperti itu. Kemarin pas saya dicobakan sama Mas Akbar kemarin, terasa banget sih kayak ditarik gitu ya di bagian yang kantong mata saya itu loh, Mak. Kalau aku kemarin sih ada perubahan untuk ini, lebih ketarik gitu, nggak begitu gelambir gitu loh. Nah, ada sih. Menggelambirnya itu apakah juga bisa tersolusikan dengan pemakaian merah itu, gitu loh, Mak. Ya nanti tak cobanya dulu ya. Aku jadi cobaan. Ini mungkin ada yang bisa dibantu dari gambar ini, foto Bu Dani tadi. Before afternya ini kan kelihatan ya. Mbak Dewi Detan kapan hari kan ada yang before afternya Mbak Dewi Detan itu. Kantong matanya langsung menghilang. Loh, ini kelihatan loh. Kalau dari Bu Dani ini kelihatan ini kantong mata ini kepada yang bersangkutan beda. Bu Dani bisa cerita sedikit, Bu. Iya. Itu hilang, itu wrinkle-nya juga hilang. Terus bayangan hitam saya juga hilang antara before sama afternya Mas Oni. Berarti terjawab, Bu. Terjawab ya. Disemprot ya. Disemprot seperti jangan biasa. Dioles. Tapi mata saya nggak ngantong banget kan, Mas, cuman ada bayangan hitam. Iya, kelihatan banget bedanya, Bu, dengan yang before-nya itu. Nah, ya. Tapi ya makan waktu ini setelah 30 menit. 30 menit. Oke. Setidaknya berarti kan sudah terjawab bahwa aplikasi dengan merah itu bisa untuk menyelesaikan untuk kasus kantong mata, berarti gitu, Pak. Ya, bismillah ya. Siap. Mungkin tadi ada Mbak Dewi Detan kelihatannya mau ngobrol juga, yang kemarin sudah sempat disemprot spray. Mbak Dewi. Ya, dalam Mas, ini rame Mas, dirakan Pak futsal. Oh, waduh, gitu ya. Gimana tentang kantong matanya kemarin, memang agak berkurang ya? Bukan berkurang, memang kelihatan banget bedanya. Itu ya. Semprot biasa aja sih sebenarnya, nggak pakai di nyemot gitu, nggak pakai semprot biasa normal gitu. Itu Bu Aplik yang nyemprot, Bu Farah yang nyemprot. Farah yang nyemprot. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Satu lagi pertanyaan nih buat Bu Dani. Kalau wajah luka kena merah aman nggak ya? Maksudnya begini. Wajah luka kena merah aman nggak ya? Nah, lukanya kenapa dulu? Biasanya kontraindikasi kulit kalau mau melewati perawatan memang tidak boleh ada luka, Pak. Ya, HP cukur. Loh, ini cewek, Bu. Ibu-ibu loh. Loh, enggak, biasanya Bapak HP cukur boleh enggak, Bu? Oh, gitu. Kalau luka habis cukur, saya spray sama Milagros, Pak. Sip. Beres itu lukanya itu.
Kalau menurut Dokter Betty sih, kalau ada luka disemprot dulu sama air milagrosnya, Pak. Oh ya, ya. Baru nanti kalau sudah sembuh baru dia. Baru merah. Oke, siap. Ini Mbak Nurul yang menanya tadi luka karena kuku. Ya mungkin udah terjawab tadi, Pak. Dikasih milagros dulu supaya lukanya tertutup dulu, kemudian menggunakan merah. Mungkin lebih efektif seperti itu. Lebih efektif seperti itu ya. Oke, siap. Luka mana kalian? Luka karena mengelupas. Oh, ini apalagi bahaya ya, terus harus sembuh dulu. Ya, harus disembuhkan dulu luka yang mengelupas. Itu kontraindikasi perawatan kulit, memang tidak boleh. Ini karena setelah facial boleh nggak disemprot merah? Oh, ya, kalau dari jawaban di atas boleh, harus ya. Boleh banget, justru lebih banget. Oke, siap. Oke teman-teman, jam 4:04. Terima kasih karena ini juga sudah mau azan menunggu. Saya kira-kira ibu-ibu ini pada mau sudah kepingin selesai aja menunggu buka siap-siap. Nah, jadi akan saya akhiri sampai di sini dulu ini pertemuan kita kali ini bersama Bu Dani Miranda dari Oase Management. Sebelum mungkin ada satu conclusion, satu kata penutup dari Bu Dani tentang merah. Sehubungan dengan tadi sudah nyoba, terus kira-kira pesan buat teman-teman yang awam kepada bisnis kecantikan, bagaimana mereka bisa menceritakan merah ini bahwa aman dan worth it. Iya. Kata yang paling jitu ya Pak, silakan ya. Yang banyak tentang merah ini. Aduh. PO yang banyak ya. Keren. Nah, ternyata cekak ringkes teman-teman. Jawabannya adalah kalau PO-nya 1 Anda rugi berat. Benar. Karena kadung make orangnya jadi cantik, tetangganya kok pengen semua, barang enggak punya. Lah, itu malah lebih perih daripada cantik ya. Karena gak bisa ngeladeni, gak duwe barang. Jadi, masih ada waktu sampai dengan tanggal 20. Teman-teman yang PO-nya masih 1-2 biji, dengan pertemuan hari ini semoga bisa cepat sadar, nambah jadi 10, 20. Karena terus terang, saya baru lihat Pak Dede sudah lewat dari 1000 ya PO-nya. Lampung sudah lewat 1000. Dokter Betty menuju 3.500, dan jatah Dokter Betty 5.000. Bagaimana kalau kita rame-rame dihabiskan? Karena worth it ya. Untuk di klinik kecantikan kan angka ini terlalu murah. Semoga sangat murah. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya atas hadirnya kali ini. Sebagai penutup kita akan foto lagi. Sekali lagi jangan lupa disiapin botolnya. Bu Dani foto sekali lagi, nggih. Iya. Oke. Bentar. Oke. 1, 2, 3, karena ada 2 halaman, saya ambil 2 kali. Ini halaman pertama. Bentar, ada halaman pertama, sekarang ada halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman kedua sudah hadir. Ya, oke, sekarang silakan di open semua mic-nya. Kita say thank you, terima kasih banyak kepada Bu Dani yang sudah Matur suwun Bu Dani ilmunya. Hadir. Terima kasih Bu Dani. Terima kasih. Semoga bisa bertemu di kesempatan selanjutnya. Dadah. Ilmunya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. 40 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih teman-teman. Selamat menunggu berbuka puasa. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lanjut ke puasa hari ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 sampai nanti selesai 30 hari kita maksimal memanfaatkan Ramadan kali ini. Terima kasih Bu Dani. Waktunya semoga kita bisa ketemu di kesempatan berikutnya. Dadah semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.